Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan mengenai penggunaan integral untuk menghitung luas bidang datar. Pada video yang lalu, kita sudah bahas bagaimana menghitung luas bidang datar untuk daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B. Ya, ini tinggal integral A sampai B Fx dx. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana kalau daerah itu dibatasi oleh dua kurva. Ini ada dua bentuk daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Pertama, kalau seandainya kurvanya adalah Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Kemudian yang kedua, kalau kurvanya berbentuk X sama dengan Fy dan X sama dengan Gy. Nah, kita lihat yang pertama ya. Jadi daerah yang dibatasi oleh kurva, katakan Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx. Kalau kita gambarkan di sini, misalnya untuk mudahnya kita ambil sebuah garis lah, misalnya ini ada garis, ini katakan nanti kita beri ini ya, fungsinya. Kemudian yang kedua misalnya, nah kita punya kurva ini. Ya, ini misalkan Y1 lah ya, Y1 sama dengan Fx, dan ini adalah Y2 sama dengan Gx. Nah, maka daerah yang dibatasi oleh kedua kurva ini adalah, ingat batas kan paling pinggir, berarti ini, nah ini, ya. Ini adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y1Fx dan Y2Fx. Nah, kemudian titik potong sebelah kiri ini, nah ini adalah garis ya. Ini satu lagi di sini titik potongnya. Katakan ini X sama dengan A, ini adalah X sama dengan B. Jadi X sama dengan A dan X sama dengan B ada titik potong dari kedua kurva. Nah, maka sebenarnya kita bisa hitung satu-satu luasnya. Ya. Pertama adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Fx dengan sumbu X, kemudian garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Jadi dalam hal ini, dalam contoh di sini adalah luas trapesium. Yang kedua adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y2, kemudian sumbu X dan garis X sama dengan A, garis X sama dengan B. Nah, dan kalau kita lihat dari sini berarti kan luas yang di sini adalah apa? Luas yang luas trapesium ini kan ya dikurangi luas yang di bawah kurva ini. Sehingga luas yang diarsir ya bisa kita tuliskan, ya, katakan saja A luasnya adalah integral dari A sampai B. Nah, berarti yang ini dulu ya, luas yang trapesium dulu ya, ini Fx ya. Atau saya tulis begini saja, sudah sederhana. Y1 min Y2 dx. Jadi yang atas dulu, fungsi yang atas dulu nih, dikurangi oleh fungsi yang berada di sebelah bawah. Ya.
Nah, dalam hal ini sekali lagi X1 dan X sama dengan A dan X sama dengan B adalah titik potong ya kedua kurva. Ya, ini titik yang memenuhi persamaan Y1 sama dengan Y2. Oke, jadi ini ya rumus untuk mencari luas area yang dibatasi oleh dua kurva. Oke, ini bentuk yang pertama ya. Bentuk yang kedua adalah daerah yang dibatasi oleh kurva X1 sama dengan FY dan X2 sama dengan GY. Kembali kalau kita gambarkan bentuknya mudahnya kita ambil garis saja ya, misalkan ini garis. Dan misalnya beginilah ya. Nah, begini ya. Ini adalah Y sama dengan X sama dengan Fx, dan yang satu lagi adalah X2 sama dengan Gx. Nah, titik potongnya ini ya. Ini garis Y sama dengan katakan C, ini garis Y sama dengan D. Dan area yang dimaksud adalah ini ya. Maka luas arsiranya, atau luas yang diarsir, kita cari dengan menggunakan integral dari C sampai D. Nah, ini kalau ini yang kanan dulu, kurva yang sebelah kanan, ini X1 dalam hal ini. X1 dikurangi dengan kurva yang sebelah kiri ini, ya. X2 DY. Baik, apa sebenarnya yang membedakan di sini antara kurva yang sebelah kiri, yang pertama ini dengan yang kedua? Nah, kita lihat bahwa kalau kita lihat untuk grafiknya ini ya, ingat bahwa batas itu harus yang paling pinggir, ya.
paling pinggir. Paling pinggir kiri maupun pinggir kanan, atau batas sebelah bawah dan sebelah atas. Jadi kalau kita lihat di batasnya ini dapat dikatakan bahwa area ini adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan Fx, kurva Y2 sama dengan Gx, kemudian garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B. Ya. Jadi batas paling kirinya garis, meskipun dia hanya melewati di satu titik. Gitu. Ini, ya. Oke. Kemudian, nah yang ini, mengapa ini harus kita buat garisnya di Y sama dengan C dan Y sama dengan D? Karena kalau kita misalkan kita buat ini adalah yang paling atas, ini yang bawah, yang sebelah kiri ini di sini. Ketika kita buat garis di paling kiri untuk X di sini, ya, jadi bayangkan kalau ada ambil garis di sini, nah misalnya ya, maka apa? Batas paling kirinya bukan X sama dengan A, karena ada daerah yang tidak tercover gitu, ya, oke, yang bukan daerah yang dibatasi oleh kedua kurva ini. Ya. Meskipun mungkin kalau kita ambil yang paling kanan di sini tercover gitu kan ya, oke. Tapi untuk yang sebelah kiri di sini tidak tercover. Makanya ini harus kita lihat, nah, akan tercover yang dimaksud ya, itu kalau dibuat garisnya batas paling bawah adalah Y sama dengan C, batas paling atas adalah Y sama dengan D, kemudian kurva ini. Oke? Yaitu yang membedakan ya antara bagaimana kalau kita harus hitung dengan menggunakan rumus yang pertama ini, Y1 menjadi 2 dx, dan bagaimana pula kalau dihitung menggunakan X1 min X2 dy. Oke. Baik, kita coba lihat contohnya ya. Kita akan tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X dan Y sama dengan 2X. Oke, ya. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan menggambarkan dahulu areanya yang mana, ya, yang dimaksud yang mana. Jadi, saya gambarkan. Pertama, kita punya yang paling gampang adalah garis Y sama dengan 2X ya. Kalau garis Y sama dengan 2X kan gambarnya ya, kira-kira beginilah ya. Nah, begini harusnya ya, karena gradiennya 2 ya. Oke. Jadi ini adalah garis Y sama dengan 2X. Kemudian yang kedua, kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X. Ini adalah kurva yang parabola terbuka ke atas ya. Nah, kita lihat perpotongannya dengan sumbu X dengan mengambil Y sama dengan 0, itu berpotongan di mana nih?
Jadi X sama dengan, ya kalau Y 0 maka X-nya 0, atau X-nya 0 atau X-nya sama dengan 2 ya. Coba, jadi ini nanti gambarnya akan berpotongan di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 2 ya. Katakan di sini, ini angka 2 nih. Dan kurvanya adalah kurva terbuka ke atas ya, kurva parabola. Anggap saja inilah kurvanya ya. Ini kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X. Maka area yang dimaksud adalah yang ini. Oke ya. Nah, kita lihat perpotongannya, berarti pertama yang udah jelas terlihat di sini ya. Ini perpotongan pertama. Nah, yang kedua yang ini nih. Nah, kita cari titik potongnya ya. Nah, ini titik potongnya kita cari ini. X sama dengan berapa titik potongnya ya? Yang pertama sudah pasti di sini nih titik potongnya. Nah, ini. Nah, titik potong kita peroleh dengan cara potong dua kurva ya. Diperoleh dengan cara menyamakan Y1 dengan Y2. Nah, ini yang sebelah atas yang ini ya, berarti ini adalah kita beri nama Y1, ini adalah Y2. Jadi kita samakan Y1 sama dengan Y2. Atau 2X sama dengan X kuadrat min 2X. Gitu kan ya? Nah, ini pindahkan saja yang 2X ke ruas kanan, jadi min 2X, min 2X, jadi min 4X ya. Jadi kita akan dapatkan X kuadrat min 4X sama dengan 0. Kita faktorkan X kali X min 4 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Jadi sudah kita dapatkan tadi kan ini X sama dengan 0 ini. Dan satu lagi berarti X sama dengan 4. Oke. Nah, sehingga kalau sudah dapat ini ya kita tinggal hitung. Maka luas arsiran ya, luas yang diarsir ya. Luas yang diarsir berarti katakan saja A luasnya, integral batas kirinya ini ya, X sama dengan 0, batas kanannya adalah X sama dengan 4. Dari Y yang di atasnya Y1, atau langsung saja kita ini kan, yang di atas adalah 2X ya, 2X dikurangi kurva yang sebelah bawah yang ini ya, yakni dikurangi dengan X kuadrat dikurangi 2X dx. Jadi A sama dengan integral 0 sampai 4 apa ini? Kita proses dulu sederhanakan, jadi berarti 2X min X kuadrat min lagi 2X. Min jadi plus ya, berarti 4X ya. Jadi 4X dikurangi dengan X kuadrat dx. Ini adalah 2X kuadrat ya, integral ini. Dan yang ini adalah 1/3X pangkat 3. Dengan batas dari 0 sampai 4. Oke, kalau kita masukkan 4 berarti berapa ini? 4 pangkat 2, 16 kali 2, 32 ya. 32 dikurangi, kalau kita masukkan 4 ini, 4 pangkat 3, 64. Dibagi 3, berarti 64/3. Dikurangi, kalau kita masukkan 0 kan ya. Kalau kita masukkan 0, berarti tetap, ini akan 0 kan, ini 0, ini adalah 0. Berarti berapa ini? Kita jadikan per 3 semuanya ya, ini berarti 96. 96 dikurangi dengan 64, 32 ya. Berarti ini adalah 32/3 satuan ya. Oke. Di luas area yang dimaksud adalah 32/3 satuan. Oke.
Oke, itu contoh yang pertama ya. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan luas daerah yang dibatasi ya, daerah yang dibatasi oleh kurva Y kuadrat sama dengan 4X. Dan garis 4X min 3Y min 4 sama dengan 0. Oke ya. Kembali langkah pertama adalah menggambarkan daerahnya ya, menggambarkan daerahnya. Seperti apa nih daerahnya ya? Ini X, ini Y. Pertama mungkin kita lihat bagaimana gambar garisnya dulu lah ya. Kalau ini kan sama aja dengan garis 4X min 3Y sama dengan 4 ya. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 1. Y-nya 0, X-nya 1. Dia akan lewat di sini nih. Kita ambil 2 titik saja ya. Atau kalau X-nya 0 maka Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya 4/3 di bawah ya. Min 4/3 ya. Kalau X-nya 0, Y-nya min 4/3. Di sini kira-kira lah ya. Kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 1. Nah, kira-kira di sinilah ya. Sehingga kalau kita gambarkan kira-kira, nah inilah ya. Oke. Ini garis 4X min 3Y min 4 ya. Kemudian kurva Y kuadrat sama dengan 4X. Ini kan kurva apa namanya? X sama dengan Y kuadrat per 4 gitu kan ya. Oke, jadi kita bisa ubah jadi X-nya yang bentuknya Y kuadrat ya. Berarti akan seperti ini nih. Cuman sekarang kalau kita punya kurva Y sama dengan X kuadrat kan begitu ya. Apa cekung ke mana? Ke atas. Kalau ini kebalik ya. Kalau X sama dengan Y kuadrat misalnya maka akan ke arah sini nih. Ya. Oke, sehingga ini akan berbentuk kurva parabola tetapi dengan terbuka ke arah kanan ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti dia akan melewati titik ini ya. Ya, melewati, jadi nanti akan beginilah kira-kira. Nah, kurang mulus ya, jadi nah, ini adalah kurva. Jadi kurvanya seperti ini ya. Ini Y kuadrat sama dengan 4X, ini adalah garis ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, areanya ya, ini kan ini nih ya. Ini adalah untuk jenis yang kedua ya. Berbeda dengan ini, kalau tadi adalah yang kirinya garis X 0 sampai X sama dengan 4, ini nggak bisa pakai kalau seperti ini, dibuat X atau menggunakan rumus yang serupa dengan yang contoh pertama ya. Karena kalau kita ambil X sama dengan
Ini bukan batas paling kiri, ya. Atau kalaupun ini batas paling kiri, maka yang ini ketika diambil di titik ini bukan batas paling kanan dari area ini, karena masih ada titik di sini, ya. Oke, kalau itu maka ini kita ambil bentuknya adalah dengan mengambil garis ini. Nah, ini sebagai titik potongnya. Dan satu lagi adalah ini. Jadi tercover semuanya, ya. Artinya sekarang kita tinggal mencari titik potongnya ini, ya. Karena itu maka yang ini garis ini kita ubah menjadi garis X sama dengan apa ya? Garis ini coba. Kalau dimasukkan pindahkan ke kanan 3Y plus 4, maka X sama dengan berarti 3/4Y ditambah 1, ya. 3/4Y ditambah dengan 1. Kemudian yang ini adalah kurva X sama dengan 1/4Y kuadrat. Nah, untuk mendapatkan titik potong ini, maka kita buat X1 sama dengan X2. Nah, yang paling kanan kita jadikan X1, berarti X1 yang ini. Ini adalah X1, ini adalah X2. Berarti X1 sama dengan X2, berarti 3/4Y plus 1 sama dengan 1/4Y kuadrat, gitu kan ya? Nah, supaya mudah ini kalikan saja dengan 4, atau boleh kita tulis saja begini. Berarti 1/4Y kuadrat min 3/4Y, gitu kan ya? Dipindahkan, min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan dengan 4, berarti Y kuadrat min 3Y min 4, ya. Oke. Y kuadrat min 3Y min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, ini masih bisa. Y min Y plus 1, Y min 4, ya. Sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan min 1, atau Y sama dengan 4. Jadi kalau kita kembali ke gambar yang tadi nih, ini adalah di Y sama dengan min 1, dan ini adalah di Y sama dengan 4. Sehingga integralnya berarti nanti dari min 1 sampai 4. X yang sebelah kanan dikurangi X yang sebelah kiri. Ya. Maka luas daerah yang diarsir A integral. Tadi ini dari min 1 sampai 4, ya. Min 1 sampai 4. X yang di kanan, ini X1. Tadi X1-nya apa? Ini nih, ya. 3/4Y plus 1. 3/4Y plus 1 dikurangi yang bawah itu, yang sebelah kiri, sorry ya. Yang sebelah kiri ini, kurva kiri adalah 1/4Y kuadrat, ya. 1/4Y kuadrat. DY, gitu, ya. Ini ada 1/4-nya, ini apa-aja boleh kita keluarkan biar lebih sederhana nanti ini. 1/4 integral dari min 1 sampai 4, ini berarti tinggal ini 3Y, ini 4 berarti ya. 3Y, 4, ini min Y kuadrat. Berarti boleh kita tulis seginilah. 4 plus 3Y min Y kuadrat. Ya, DY. Berarti sama dengan 1/4 kali, ini berarti 4X plus 3/2Y kuadrat, gitu kan ya? Min 1/3 Y pangkat 3. Dengan batas min 1 sampai 4. Oke, kita akan dapatkan
1/4 ya. 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? 16 ya. Ditambah dengan 3/2 kali 16. Ya. Oh, sorry, ini bukan nih X, ini Y ya, sorry. Oke. 16 dibagi 2, 8. 8 kali 3. Berapa 8 kali 3? 24 ya. 24. Dikurang, ini 4 pangkat 3, 64/3 ya. 64/3. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masukkan -1 nih, -1 ke sini. Min ya, jadi jangan lupa ini saya kurung dulu. Dikurang, nah kalau kita masukkan -1 berarti -4 gitu kan ya. Kemudian -1 dikuadratkan adalah 1, berarti tambah 3/2. Kemudian dikurangi, kalau kita masukkan -1, pangkat 3 -1 ya, -1 dengan min 1/3 kali -1, berarti plus jadinya ya, plus 1/3. Oke ya. A sama dengan 1/4 dikali, ini boleh kita gabung lah ya, berarti 40 ya, 40 dikurangi dengan 64/3, kemudian ini berarti plus 4 ya, min, nah yang ini boleh kita proses dulu nih, ini kan jadikan per 6 ya, jadikan per 6, kalau kita jadikan per 6 berapa ini? Ini berarti 9 dikurangi ditambah 2, 11 ya. Oke, 11/6. Berarti ditambah dengan sorry, ini min jadi plus. Sorry, min plus jadi minus ya. Oke. Minus 11/6. Oke, 1/4 44 dikurangin berapa ini ya? Nah, jadikan per 6 juga lah ya. Berarti ini kali 2. Kali 2, 128. Ditambah dengan 11, 139 ya. Benar ya? Coba dicek ya nanti hitungannya ya. Tolong dicek hitungannya ya. Ini kalikan 6 berapa? 44 kalikan dengan 6. 4 bawah 2. 24 tambah 2, 24 tambah 2. 26 ya. 264. Dan 264 ya kalau kalikan 6. Dikurangi 139. 139 kurangi. Berarti 5. Sisa 5, 2. 1 ya. Berarti 125 ya. Ini 125/6, berarti 1/4 dikali 125/6. Oke, jadi kita akan dapatkan ini sama saja dengan 125 dibagi dengan 24. Ya. Oke, boleh. Ya, begini saja nggak apa-apa ya. Satuan ya. Atau ini kira-kira 5 lebih lah, ini 5 lebih ya. 5 sisanya 5 ya. 5/24. Baik. Ya, itu cara mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Jadi harus diperhatikan bentuk kurvanya ya. Mana yang harus kita gunakan pengintegralannya terhadap X, mana yang harus kita gunakan pengintegralannya terhadap Y. Karena itu memang langkah pertama itu wajib menggambarkan dulu, men-sketch daerahnya ya. Karena kalau tidak di-sketch daerahnya, maka kita tidak bisa lihat batas-batasnya. Ya. Dia harus di-sketch daerahnya ya. Itu langkah pertama. Setelah sketch daerahnya, maka kita bisa tahu batasnya. Ya.
Apakah garisnya diambil X sama dengan A dengan garis X sama dengan B, atau yang kita pilih garis Y sama dengan C sampai garis Y sama dengan D. Oke, sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.